sekarang Ibu akan mengabsen kalian dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Yang masuk semua ya, hadir semua. Nah, sekarang mari kita ke materi. Sebelumnya ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas apa? Ya betul ya, kita hari ini akan membahas konsep syariah. Nah, yang pertama di sini konsep syariah itu kita akan membahas definisi. Definisi apa? Yaitu ini definisi syariah. Kemudian kita akan membahas mengapa syariah. Mengapa syariah? Nah, udah kita membahas mengapa syariah, kita akan membahas keistimewaan dari syariah. Kemudian udah kita membahas keistimewaan, di sini ada syariah dan fikih. Nah, selanjutnya udah kita mempelajari syariah dan fikih. Di sini ada karakteristik syariah. Nah, dilanjutkan dengan prinsip syariah Islam. Nah, udah kita membahas syariah Islam, prinsip syariah Islam, dilanjutkan dengan nas dan tujuan dari syariah Islam. Kemudian setelah kita membahas mengapa itu syariah, keistimewaan syariah, kemudian syariah dan fikih, karakteristik syariah, prinsip syariah Islam, nas dan tujuan syariah, kita akan membahas selanjutnya hukum syariah Islam. Nah, ada apa saja? Itu yang pertama ada wajib, ada haram, sunnah, makruh, mubah, dan syubhat. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, pertama-tama kita akan mempelajari tentang definisi syariah. Apa itu syariah? Jadi syariah ini berasal dari dua arti, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, yang pertama kita akan membahas menurut bahasa. Syariah itu berasal dari kata syara yang artinya menjelaskan atau menyatakan sesuatu. Kemudian sedangkan menurut syariah menurut istilah yaitu peraturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, kemudian untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, dan yang terakhir mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, setelah kita tahu definisi syariah tadi, syariah Islam pula juga mengatur tata hubungan antara umat manusia dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan individu yang soleh dan soleha. Nah, jika ditambahkan dengan kata Islam di akhirnya menjadi syariah Islam, yaitu hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang berwujud baik berupa Al-Quran atau Sunnah yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Nah, tadi setelah kita membahas definisi syariah Islam, kita akan membahas mengapa syariah. Nah, di sini ada 3 pilar dasar-dasar kita dalam menjalankan agama. Nah, yang pertama itu ada akidah. Akidah ini maksudnya itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipegang teguh oleh setiap umat manusia. Kemudian selanjutnya ada syariah.
yang udah kita bahas tadi, yaitu syariah berisi tentang hukum-hukum dan peraturan serta larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan peraturannya. Kemudian yang selanjutnya ada akhlak. Nah, akhlak ini ya seperti yang kita ketahui itu berisi tentang etika dan budi pekerti. Jadi kita harus percaya bahwa setiap tingkah laku kita itu serta etika kita dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita udah membahas definisi syariah dan kemudian mengapa syariah itu ada tadi 3 pilar, akikah, syariah, dan akhlak. Kemudian kita akan membahas keistimewaan dari syariah. Nah, di sini yang pertama itu ada Rabbaniyah. Rabbaniyah yang artinya di sini hukum atau peraturan itu bercirikan dengan Tuhan. Maksudnya di sini segala hukum dan peraturan itu diturunkan oleh Tuhan untuk umat manusia dan wajib diikuti atau ditaati oleh seluruh umat manusia. Yang kedua itu ada syumuliyah yang artinya di sini lengkap, berarti peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kehidupan tanpa ada kekurangan. Kemudian yang ketiga itu ada alamiah. Nah, alamiah di sini maksudnya segala peraturan yang diturunkan itu mencakup keseluruhan alam semesta tanpa ada batasan masa. Kemudian yang keempat ada kekal. Nah, kekal ini berarti peraturan yang diturunkan itu akan terpelihara hingga ke hari kiamat. Kemudian yang terakhir ada balasan duniawi dan akhrawi. Di sini itu mencakup seluruh aktivitas manusia, baik itu haram, halal, dan perilaku manusia baik atau buruk. Nah, kemudian kita akan lanjut yaitu membahas syariah dan fikih. Syariah tadi seperti yang udah Ibu jelaskan, yaitu berisi tentang hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusianya. Kemudian apa sih itu fikih? Nah, fikih ini menurut bahasa itu artinya memahami atau mengetahui. Sedangkan menurut istilah, fikih ini suatu ilmu yang menjelaskan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ditafsirkan melalui penelitian yang mendalam. Nah, kemudian fikih itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hubungan penafsiran, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ibadah. Kemudian yang kedua, fikih dengan penafsiran antara hubungan dengan manusia yang disebut muamalah. Nah, kita sudah membahas. Nah, selanjutnya karakteristik syariah Islam. Di sini ada 3 karakteristik syariah Islam. Yang pertama itu hukum syariah Islam bersifat universal. Di sini maksudnya hukum syariah Islam itu mencakupi seluruh yang ada di muka bumi ini tanpa dibatasi oleh daratan dan lautan serta batasan negara. Kemudian yang kedua itu ada kemanusiaan atau humanisme. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa manusia itu harus saling tolong menolong, zakat, wakaf, infak serta sedekah. Kemudian yang terakhir ada moral dan akhlak. Nah, moral dan akhlak ini
itu wajib sekali kita punya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang ada di muka bumi ini, akhlak mulia. Nah, kemudian tadi kita udah membahas definisi syariah Islam. Mengapa syariah Islam? Itu ada 3 tadi dasarnya. Kemudian keistimewaan syariah Islam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian syariah dan fikih, karakter syariah Islam, yaitu ada 3 yang udah kita bahas. Kemudian kita lanjut ke prinsip syariah Islam. Yang pertama itu tidak mempersulit. Tidak mempersulit. Nah, di sini prinsip syariah Islam yang pertama itu tidak mempersulit. Kemudian yang kedua itu ada mengurangi beban. Mengurangi beban. Kemudian yang ketiga itu ada penetapan hukum secara periodik. Hukum secara periodik. Nah, di sini itu mencakup berbagai aspek, yaitu natural, spiritual, dan kultural maupun sosial manusia. Yang keempat itu sejalan dengan kemaslahatan universal. Kemudian yang terakhir persamaan dan keadilan. Nah, ini ada kelima prinsip syariah Islam yang ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke nas dan tujuan syariah Islam. Di sini para ulama sepakat bahwa nas dan tujuan syariah Islam itu tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari syariah Islam ini yaitu hukum dan peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oke, kita akan membahas hukum syariah Islam. Nah, apa saja sih hukum syariah Islam itu? Yang pertama ada wajib, yang kedua haram, sunnah, makruh, mubah, dan subhat. Nah, yang pertama kita akan membahas wajib. Seperti yang kita ketahui, wajib ini jika kita melaksanakannya akan mendapat pahala, dan jika kita meninggalkannya atau tidak mengerjakannya akan mendapat dosa. Kemudian di dalam hukum wajib ini terdapat 4 hukum wajib yang kita ketahui. Yang pertama itu hukum wajib menurut waktu pelaksanaannya. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama mutlak. Wajib mutlak ini maksudnya adalah waktunya yang tidak ditentukan dalam melaksanakannya, seperti mengqada puasa Ramadan atau membayar kafarah. Kemudian yang kedua itu ada wajib mualaf. Nah, di sini wajib mualaf ini maksudnya waktu pelaksanaannya itu ditentukan dan tidak sah jika melakukannya di luar dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada wajib muhasa. Di sini wajib muhasa itu waktu yang disediakan untuk melakukannya melebihi dari waktu untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat ada wajib muthayak. Wajib muthayak ini adalah waktu untuk pelaksanaannya itu sama dengan untuk melakukannya. Jadi kemudian yang kelima ini ada wajib zu sabhaini, yaitu gabungan dari wajib muasa dan muthayak, seperti ibadah haji. Dan kewajiban yang kedua itu kewajiban bagi orang yang melaksanakannya, yaitu ada dua lagi. Yang pertama wajib aini, ini dimaksudkan adalah kewajiban yang dilakukan oleh orang secara individu dan tidak boleh diwakilkan, seperti puasa dan sholat. Kemudian yang kedua ada wajib kifayah.
Dan di sini ada kewajiban yang bersifat berkelompok. Dan jika ada satu orang yang tidak mengerjakannya, maka akan dianggap berdosa. Ini contohnya seperti sholat jenazah. Nah, yang terakhir ada kewajiban dalam kewajiban melaksanakannya. Nah, di sini ada pertama wajib muayyan. Di sini wajib muayyan ini maksudnya itu tidak ada pilihan lain, kita harus melakukannya ketentuan itu, seperti sholat dan pembayaran zakat. Kemudian yang kedua wajib muayyan. Nah, di sini wajib muayyan ini yaitu ada alternatif lain, ada pilihan lain, seperti ialah denda berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, tadi sudah dijelaskan itu hukum wajib syariat Islam. Kemudian kita lanjut ke hukum haram syariat Islam. Di sini sudah kita ketahui ya, banyak sekali larangan-larangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini haram ini maksudnya jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Kemudian ada dua hukum haram yang ada menurut ulama. Yang pertama ada al-muharram li zatihi. Di sini contohnya seperti makan bangkai dan berzinah dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu al-muharram li ghairihi. Nah, di sini seperti menjual barang atau menjual beli barang secara riba. Nah, kita udah membahas hukum syariah Islam wajib dan haram. Kemudian kita akan lanjut ke sunnah. Sunnah di sini maksudnya jika melaksanakannya dapat pahala dan jika kita tidak melaksanakannya itu tidak dapat apa-apa. Nah, ada beberapa macam sunnah, yaitu yang pertama ada sunnah muakkad. Ini seperti melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, dan lain-lainnya. Kemudian sunnah ghairul muakkad ini seperti memberi salam kepada orang lain atau sesama umat manusia. Kemudian yang ketiga itu ada sunnah hajat. Di sini maksudnya seperti memberikan sedekah atau mengangkat tangan ketika takbir. Nah, selanjutnya itu ada sunnah abad. Di sini seperti kita melakukan sujud syahwi ketika kita saat sholat melupakan sesuatu atau lupa rakaat kan. Kemudian ada sunnah hadyu. Nah, sunnah hadyu ini itu bagi orang yang meninggalkannya itu dapat berlaku tercela, seperti azan, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada sunnah zaidah. Nah, sunnah zaidah ini seperti makan, tidur, dan minum. Nah, yang terakhir ada sunnah nafal. Nah, sunnah nafal ini itu seperti kita melakukan sholat tahajud. Nah, hukum syariah Islam yang selanjutnya itu ada makruh. Nah, makruh ini jika kita melakukannya mendapat dosa dan jika kita tidak melakukannya akan mendapat pahala. Nah, di sini ada dua makruh, yaitu yang pertama makruh tanzim dan makruh tanzih. Yang tanzim ini itu larangannya yang pasti, seperti larangan anak lelaki memakai perhiasan. Nah, yang kedua itu tadi makruh tanzih. Nah, makruh tanzih ini larangannya bersifat tidak pasti, seperti memakan daging kuda saat ingin berperang. Nah, kemudian selanjutnya ini mubah. Nah, apa itu hukum mubah? Nah, mubah ini jika kita melakukan dan mengerjakannya itu tidak mendapatkan dosa atau pahala, seperti mubah makan dan minum. Nah, yang terakhir adalah hukum syariah Islam syubhat. Nah, syubhat ini artinya samar-samar dan menaruh keraguan. Jadi di sini maksudnya antara larangan haram dan halal itu segala yang udah kita jelaskan tadi. Nah, si syubhat ini berada di tengah-tengah halal dan haram. Nah, kita udah selesai membahas hukum-hukum syariah Islam, yaitu ada 6, ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, dan syubhat.
Nah, Ibu telah menjelaskan tentang konsep syariah. Di sini paham semuanya? Oke, paham ya yang udah Ibu jelaskan? Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu konsep syariah itu adalah hukum dan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang wajib kita ikuti. Seperti yang udah dijelaskan, sesuai hukum syariah Islam, sesuai akidah, syariah, akhlak, dan telah kita membahas tentang karakteristik syariah Islam itu seperti apa, syariah dan fikih, keistimewaannya apa, prinsip-prinsip syariah yaitu tidak mempersulit, mengurangi beban, penetapan hukum secara periodik, sejalan dengan kemaslahatan universal dan persamaan dan keadilan. Kemudian kita juga telah membahas nas dan tujuannya, yaitu tujuannya memang untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kita juga telah membahas hukum-hukum syariah Islam yang telah kita laksanakan selama ini. Nah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Dan sebagai tugasnya hari ini, Ibu mau kalian mencari contoh-contoh konsep syariah Islam yang di kehidupan sehari-hari dan akan dikumpulkan minggu depan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhirinya, mari kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah.